Kita memberikan apresiasi buat saudara-saudara kita yang melayani pada pagi hari ini. Mereka melayani dengan baik. Shalom semuanya. Sebelum saya menyampaikan kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini, izinkan saya menyampaikan beberapa pengumuman. Yang pertama, berkenaan dengan hari ulang tahun dari Gereja JKI Mawar Sharon yang ke-24. Maka minggu depan ya, kebaktian akan diadakan jam 5 sore. Jam berapa Bapak Ibu Saudara semua? Jam 5 sore. Jangan datang jam 9 pagi ya Bapak Ibu ya. Karena jangan heran nanti kok nggak ada orangnya. Ya karena memang kebaktiannya jam 5 sore ya. Jam berapa? 5 sore ya. Supaya jangan, karena orang itu kalau kebiasaan pagi jam 9 nanti saya mau ke gereja jam 9 ternyata nggak ada. Ya kayak saya biasanya ke rumah kalau mau ke gereja gitu biasanya langsung ke kanan, padahal mau kemana ini langsung otomatis badannya tuh pengennya ke kanan terus, padahal arahnya mungkin gak ke gereja, ke tempat yang lain. Jadi karena otomatis jadi keliru saya. Nah terus juga yang kedua berkenaan dengan, ini good news ya, kita mau merayakan celebrate dari youth leader kita, worship leader dari JKI Mawar Sharon Semarang. Tanggal 9 September akan ada pernikahan Valentino dan Martinda di tempat ini. Tentunya Bapak Ibu saudara semua diundang. Mungkin memang karena tempat terbatas ya Bapak Ibu ya. Jadi kita himbau untuk bisa mengikuti acara yang ada lewat streaming YouTube ya. Dan kami akan memberikan linknya di grup-grup komunitas. Itu aja mungkin yang akan disampaikan ya. Tanggal 9 September pernikahannya. Jadi kita ikut berbahagia, saudara kita Valentino akan menikah. Dan bulan September ini kita akan belajar sama-sama tentang devoted. Devoted itu memiliki beberapa arti. Salah satunya adalah bicara soal tentang mengabdikan diri, bicara soal kesetiaan ya. Dan hari ini saya ingin berbicara khusus tentang bulat hati. Karena mengikut Tuhan kita nggak bisa setengah-setengah hati atau separuh hati, kita nggak bisa, kita harus memberikan kebulatan hati kita, sepenuh hati kita ikut Tuhan. Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 41 dikatakan, orang-orang yang menerima perkataannya itu, ya waktu itu Petrus yang khotbah ya, memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Yang 42 ini ayat yang akan berbicara selama 1 bulan ini mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Pertama-tama ayat 41 dikatakan orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis. Kata baptis itu kan diambil dari kata baptiso atau ditenggelamkan. Artinya kita nih mau meninggalkan kehidupan yang lama menuju kepada yang baru. Ya. Makanya ketika kita dibaptis seringkali yang mendoakan akan berkata yang lama telah berlalu, yang baru telah datang. Ya. Nah itu bicara soal baptisan. Sama juga ketika kita mengikut Kristus, bukankah kita ini sudah ditebus oleh darahnya? Hidup kita ini harusnya sudah berpindah dari kehidupan yang tadinya penuh dengan kegelapan menuju kepada terangnya yang ajaib. Hidup kita ini sudah berpindah seharusnya. Tapi bukankah seringkali ada godaan-godaan, ada ujian, ada pencobaan-pencobaan yang buat kita rasanya saya pengen kembali ke tempat yang lama, ke kehidupan yang lama saya. Ya, seringkali begitu ya. Kayaknya yang dulu tuh lebih enak, lebih nikmat. Jadi orang Kristen terlalu banyak aturannya, ya kan? Seperti ini nggak boleh, seperti itu nggak boleh, ngerokok nggak boleh, semuanya nggak boleh. Ya, kayaknya enak yang dulu deh. Seringkali kan kita berpikir seperti itu. Tahukah bahwa ketika Tuhan, kalau kita sadar bahwa kita sudah dikasih oleh Tuhan,
Kita merasa dicintai dan kita mengasihi Kristus, kita mencintai Yesus. Maka ketika Tuhan berkata ini jangan, yang ini jangan dilakukan. Itu semua dilakukan bukan karena dia nggak suka atau apa ya, dia nggak happy dengan apa yang kita kerjakan. Dia melakukan itu karena dia cinta sama kita. Kalau kita sadar bahwa ini nggak baik buat kita, ya kita jangan lakukan dong, gitu ya. Jangan lakukan semua dengan keterpaksaan. Yang namanya juga cinta. Kalau kita bicara soal cinta, saya percaya bahwa mungkin kalau pernah mengalami ya, saya juga pernah mengalami juga waktu pacaran dengan pacar saya dan sudah menjadi istri saya. Perjalanan dari Pelamongan Indah, rumah dia di daerah Sampokong, Gedung Batu sana. Perjalanan saya cukup jauh. Cuman karena cinta, yang jauh itu menjadi terasa dekat. Nah itulah rasa cinta kan begitu ya. Sama juga dengan bukankah pengikutan kita dengan Kristus. Kalau berdasarkan cinta, berdasarkan kasih. Apa yang Tuhan katakan, apa yang Tuhan firmankan. Kita juga dengan senang hati kita melakukannya. Bukan dengan keterpaksaan. Dan dikatakan mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul. Dan dalam persekutuan, ingat spirit kekristenan itu tidak ada yang independen. Tidak ada yang orang bertumbuh dalam kesendirian, itu tidak ada. Bahkan ketika Yesus masih ada pun ketika dia mengutus muridnya untuk pergi, Yesus mengutus mereka tidak sendirian. Ya. Bahkan ketika Yesus ada pun tidak sendirian. Spirit kekristenan tidak independen. Bukan Superman. Superman aja punya Justice League. Wah, ada temennya, ada Batman, ada Aquaman dan sebagainya. Superman aja gak sendirian. Apalagi mungkin kita merasa, oh saya bisa bertumbuh sendirian. Bapak Ibu saudara semuanya, kita tidak bisa bertumbuh di dalam kesendirian. Kita membutuhkan orang lain. Itu mengapa kita ada sisi, ada Christ Community. Ya, kita ada di sana, kita bertumbuh. Karena saya tahu dan saya sadar, saya pun ikut sisi Bapak Ibu saudara semua. Kenapa? Karena untuk bertumbuh tidak bisa sendirian. Kita membutuhkan yang lain. Itu yang dilakukan dengan murid-murid Tuhan pada waktu itu. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. Dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Ya, ada doanya. Tidak sekedar perjamuan kasih, tapi aja ada doa yang dinaikkan. Saya percaya Bapak Ibu kalau kita bicara soal devoted, kita bicara soal kesetiaan. Untuk kita bisa setia dibutuhkan yang namanya kedalaman atau pengenalan. Tidak mungkin kita ini bisa setia dengan seseorang atau pribadi yang kita nggak tahu siapa dia. Setuju ya? Sulit lah. Anda mau setia sama seseorang yang Anda nggak kenal. Kalau Anda tidak kenal Tuhan, Anda nggak punya pengalaman dengan Tuhan, nggak punya pengenalan, apalagi punya kedalaman hubungan dengan Tuhan. Terus gimana bisa setia Bapak Ibu? Sulit. Tunggu nanti ada yang namanya kesulitan, ada penderitaan yang kita alami, ada masalah yang kita hadapi. Itu semua bentuk ujian. Apakah kita ini tetap setia dengan bulat hati mengikut Kristus, atau kita memilih untuk sudah kita tinggalkan dia. Toh tidak membuat hidup saya menjadi lebih baik. Ternyata untuk kita bisa setia dengan pribadi, dengan seseorang, dibutuhkan yang namanya kedalaman dan pengenalan. Ya. Saya punya gambar nih. Coba munculkan gambarnya. Nah, ini saya ambil foto ini ambil sekitar 2 tahun yang lalu. Dan ini 200 dokter di kota Jogja yang ingin menjadi abdi dalam dari Keratonan Sultan Jogja. 200 dokter. Ya. Dan ketika saya membaca salah satu syarat-syaratnya ya, menarik, saya temukan menarik. Syarat umumnya yang pertama, apa itu? Penerimaan, ini tulisan jelas, penerimaan abdi dalam. Syarat umumnya, bersedia dengan tulus
mengabdi di keraton Ngayogyakarta Hadiningrat. Aneh. Kualifikasi yang pertama bukan bicara soal lulusan apa. Kalau kita mau loker gitu ya, mau cari lowongan pekerjaan maka harus sesuai kualifikasinya. Lulusannya dari mana kan gitu ya. Pendidikan terakhirnya apa. Tapi ini menarik. Untuk menjadi abdi dalam, syarat yang pertamanya bersedia dengan tulus. Dia pakai kata mengabdi. Mengabdi di keraton Ngayogyakarta Hadiningrat. Kalau Anda tanya berapa gajinya, Anda akan heran nanti. Dengan gaji yang terbatas. Tapi bagi mereka bisa melayani sultannya, bisa melayani rajanya, bagi mereka suatu kehormatan yang begitu luar biasa. Suatu privilege. Yang orang yang mungkin warga Yogyakarta yang lain gak bisa ketemu face to face, wajah dan muka ketemu muka dengan rajanya, dengan sultannya. Mereka bisa tiap hari ketemu dengan rajanya, ya kan? Bisa melayani rajanya, bisa melayani sultannya. Bagi mereka itu privilege. Bagi mereka itu kehormatan. Saya punya perenungan ketika saya menulis khotbah ini. Terus bagaimana kita dengan Tuhan sekarang? Bukankah suatu kehormatan yang luar biasa? Setiap kali kita berdoa masuk dalam hadiratnya, kita bisa face to face dengan dia. Dia bukan sekedar raja, dia raja di atas segala raja. Bukankah itu kehormatan? Dan kita di-invite tiap hari, setiap waktu kita di-invite, diundang untuk masuk dalam hadiratnya. Dan kalau kita terpanggil untuk melayani, saya percaya bahwa setiap kita yang bertumbuh pasti ujungnya melayani. Kemarin malam saya melayani di PBK di Pringgading. Saya share dengan mereka satu hal. Tahukah Bapak Ibu, firman Tuhan katakan tuaian itu banyak. Tetapi pekerja itu sedikit. Berarti lowongan, saya pakai bahasa lowongan ya. Lowongan kita untuk menjadi rekan sekerjanya Allah, rekan sekerja Tuhan itu terbuka Bapak Ibu. Kenapa? Karena tuanya banyak. Tapi pekerjanya sedikit. Tinggal kitanya ini mau enggak? Saya enggak bicara soal kesiapan. Ya. Mau dengan tidak siap itu berbeda. Seringkali kalau saya tanya dengan anak-anak muda untuk melayani, mau enggak melayani? Oh, saya enggak siap. Pertanyaannya bukan siap atau tidak siap. Karena kalau menunggu Anda siap, Anda tidak akan pernah siap. Setuju dengan ini? Pertanyaannya jelas. Anda mau atau tidak mau? Karena Tuhan itu mencari yang mau. Bukan sekedar yang mampu. Mampu tetapi tidak mau. Ya gak gerak juga kan? Gak gerak juga. Yang mau tapi mau dibentuk, saya percaya dia akan menjalankan fungsinya dengan baik. Kalau kita nih diberikan kesempatan Tuhan untuk melayani raja di atas segala raja. Tuhan segala Tuhan. Bukankah itu suatu kehormatan Bapak Ibu? Itu kehormatan. Kalau seorang abdi dalam di kota Jogja bisa melayani sultan dan rajanya. Bagi mereka bisa masuk melihat wajah sultannya itu udah luar biasa. Apalagi kalau kita melayani Yesus Kristus Tuhan. Bukankah sikap hati kita seharusnya seperti itu? Mengabdi dengan tulus. Tulus mengabdi. Bukan pakai modus. Tetapi dengan ketulusan mengabdi. Ini sudah gak bicara soal materi. Seringkali kenapa kita melayani? Oh, supaya kita diberkati. No. Anda sudah diberkati. Amin. Tulus mengabdi itu artinya tidak ada embel-embel.
tidak ada modus. Sama kita juga dengan Tuhan. Kalau kita datang kepada Tuhan, kalau kita melayani Dia, ayo layanilah dengan ketulusan. Dengan mengabdi bahwa kita sadar bahwa kita adalah orang-orang yang sudah ditebus dengan darahnya yang mahal. Kalau kita tahu itu, saya percaya cara kita melayani Tuhan akan berbeda. Setiap kali kita berdoa, bersekutu bersama dengan Tuhan, akan berbeda. Dan juga beberapa waktu lalu saya dengan Pastor Iman, dengan Pak Budi sempat berkunjung di KBTK Pelita Bangsa. Saya bersyukur ada kepala sekolah dan guru-guru yang melayani dengan ajaib, dengan luar biasa. Dengan income yang terbatas, mereka sempat cerita. Dengan income mereka yang terbatas. Jadi total ada 58 siswa di sana. Dan sebagian besar itu juga yang sekolah di situ adalah anak-anak dari agama yang lain, non-Kristen. Tapi di situ mereka diajari untuk bagaimana didik secara Kristen, secara Alkitabiah. Dan menjangkau dari golongan ekonomi dari menengah bawah. Yang mereka lakukan yang buat saya bangga dengan mereka adalah ketika mereka cerita bahwa mereka tidak sekedar memberi diri mereka untuk melayani, untuk melakukan pekerjaan mereka. Tapi ketika ada anak-anak yang butuh uluran tangan dalam urusan finance, dengan semua yang mereka yang miliki dan keterbatasan mereka, mereka korbankan itu. Mereka beri buat anak-anak. Mereka melayani, ada yang 11 tahun, ada yang 13 tahun. Bagi saya itu pengabdian. Saya percaya juga pasti sudah banyak yang mungkin menawarkan mereka pekerjaan. Tapi mereka milih untuk stay di situ. Mereka tetap melayani anak-anak di situ. Bagi saya ini luar biasa. Itu pengabdian Bapak Ibu. Itu pengabdian. Pengabdian tidak bisa diukur dengan materi. Gak bisa. Saya percaya kita akan kesulitan untuk setia. Kalau kita gak berakar kuat. Kalau kita gak punya ngerti why, kenapa saya melakukan ini. Kalau Anda tidak pernah tahu kenapa saya melakukan ini semua. Anda gak punya menemukan alasannya kenapa saya harus setia dengan Tuhan. Anda akan kesulitan. Tapi kalau Anda tahu, why, kenapa saya ikut Kristus? Kenapa saya ikut ke Tuhan? Kenapa saya mau memberi hidup saya buat Tuhan? Kalau Anda temukan alasan utamanya, kenapa itu? Maka kekristenan Anda akan berbeda. Ada satu tokoh yang luar biasa. Namanya Hernando Cortés. Jadi beliau ini orang Spanyol yang sedang pergi ke sebuah negara namanya Meksiko waktu itu. Lalu ini terjadi di tahun 1519. Menarik sekali. Bermodalkan hanya 11 kapal pergi dari Spanyol ke Meksiko. Total tentaranya sekitar 519 atau 520. Tentaranya cuma segitu. Memang mereka membawa senjata api, tapi hanya beberapa, tapi enggak banyak. Mereka bawa senjata, tapi enggak banyak. Anda bisa membayangkan itu? Kota itu, negara itu berpenduduk 5 juta. Mereka berapa? Cuma 500-an. Cuma 500-an orang. Lalu apa yang Hernando Cortés lakukan menurut saya cukup menarik orang ini. Ya. Ketika sampai di negara itu, dia tahu bahwa prajurit-prajuritnya sedang mengalami ketakutan. Karena jumlahnya terlalu banyak, musuh-musuhnya terlalu berat. Bapak Ibu tahu apa yang dia lakukan? Yang dilakukan adalah dia membakar seluruh armada kapal yang dia tumpangi. Dibakar semua, 11 kapal habis. Mereka sudah tidak punya
Tujuan untuk kembali pulang atau pergi kemana udah gak bisa. Dan mau gak mau, pilihannya dua. Berjuang atau mati di situ. Ya kan? Berjuang atau mati di situ. Dan ujung-ujungnya Hernando Cortés beserta dengan prajuritnya berhasil menaklukkan waktu itu namanya orang Aztec. Nah, ini nggak gampang untuk taklukkan. Dan akhirnya mereka menguasai Meksiko. Luar biasa. Cuma 500. No backdoor. Saya belajar ada kata no backdoor. Tidak ada pintu belakang di sana. Ketika dia membakar armada kapalnya. Seakan-akan Hernando Cortés mau berkata no backdoor. Tidak ada pintu belakang. Sama juga kita dengan Tuhan juga sama nih. Selama kita berpikir masih ada backdoor, masih ada pintu belakang, kita bisa keluar dan kembali kepada kehidupan yang lama kita. Tapi kalau kita tahu bahwa sudah tidak ada pintu belakang lagi. Sekali Yesus, selamanya tetap Yesus. Amin. Kita udah gak ada pilihan lain nih. Mau ngapain lagi? Udah gak ada jalan. No backdoor. Tapi selama kita berpikir, oh masih bisa kok sepertinya. Saya mau coba deh tempat yang lain. Saya mau ngicip kehidupan yang lama saya kayaknya enak ya. Tak cip lagi dah. Tapi kalau Anda tahu sudah tidak ada pintu belakangnya. Mau gak mau, Anda tetap harus terus berjalan setia ikut Kristus. Sampai kepada Tuhan manggilmu pulang. Tuhan mendapatimu sebagai hamba yang baik dan yang berkenan di hadapan Dia. Sudah tidak ada pintu belakang. Jadi jangan punya pemikiran, punya pintu belakang, oke? Ya seakan-akan emang ya udah semua kehidupan lamaku sudah habis. Enough, cukup. Saya mau berjalan maju ke depan bersama dengan Tuhan. Yakobus pasal 2 ayat 2-8 versi terjemahan sederhana Indonesia berkata, saudara-saudari, setiap kali keyakinan kalian masing-masing diuji lewat berbagai kesusahan. Wow. Anggaplah semua itu sebagai berkat dan bersukacitalah karenanya. Menarik sekali. Ya. Masing-masing kita diuji, seringkali kan kita diuji ya. Dengan berbagai kesusahan, penderitaan, sakit. Masalah kita diuji. Yang diuji apanya? Kepercayaannya sebetulnya. Iya enggak? Ketika kita diuji, yang diuji apanya sih? Keyakinan kita, kepercayaan kita sama Tuhan. Tapi Yakobus berkata, anggaplah semua itu yang kita alami itu sebagai berkat. Dan bersukacitalah karenanya. Dia gak bilang mari kita happy, kita berbahagia. Bukan. Yang digunakan adalah kata sukacita atau joy. Karena sukacita tidak dipengaruhi oleh keadaan. Happy, kebahagiaan seringkali dipengaruhi oleh keadaan. Tapi kalau kita bicara soal sukacita, sekalipun kita menderita, walaupun kita dalam mengalami kesusahan, kita tetap bisa bersukacita. Kenapa? Karena Yesus kita adalah sumber sukacita kita. Amin. Dan yang ketiga, sebab kamu tahu bahwa setiap ujian membuat kita semakin apa? Semakin lemah gitu? Tidak, membuat kita semakin kuat. Dan bertahan dalam keyakinan kita. Menarik. Justru ketika ada ujian membuat setiap kita itu bukan makin lemah, makin kuat. Saya ada berdiri di depan Anda karena saya melewati kesusahan, masalah-masalah yang sebelumnya saya pernah lewati Bapak Ibu. Itulah yang bawa saya sampai pada tahap ini. Kalau saya mungkin tidak ada kesusahan, penderitaan, masalah yang dulu dihadapi, mungkin sekarang gak bisa berdiri di tempat ini. Jadi masalah, kesusahan, penderitaan, kalau kita bisa meresponnya dengan baik, justru membuat Anda semakin kuat. Ayat keempat, jadi bertahanlah terus sampai akhir supaya kamu tumbuh dewasa dan semakin diperlengkapi sehingga tidak kekurangan apapun secara rohani. Namun dikatakan kalau kamu merasa kekurangan hikmat saat mengalami ujian, mintalah kepada Allah. Jadi ketika kita mengalami kesulitan, kita minta apa?
hikmat ke Tuhan. Kita butuh solusinya, minta hikmat ke Tuhan. Harus bagaimana caranya? Lalu dikatakan dia sangat murah hati kepada semua orang dan tidak pernah marah kalau kita minta hikmat kepadanya. Karena itu mintalah, maka hikmat yang kamu perlukan akan diberikan kepadamu. Asalkan dikatakan, kamu memintanya dengan percaya penuh, jangan ragu bahwa Allah bersedia memberikannya. Sebab orang yang ragu-ragu sama seperti ombak yang terombang-ambing kesana kemari oleh angin. Orang seperti itu belum memutuskan dalam hatinya apakah dia akan percaya penuh dan mengandalkan Tuhan atau tidak. Pikirannya selalu berubah-ubah sehingga dia tidak bisa maju. Jadi bila kamu ragu-ragu, jangan harap doamu dijawab Tuhan. Itu kata firman Tuhan. Orang yang mendua hati tidak akan mendapatkan apa-apa. Jadi kalau kita mengikut Tuhan dengan separuh-separuh, saya ikut Tuhan, saya layani Tuhan, tapi dengan semua serba setengah hati, Anda tidak akan mendapatkan apa-apa. Anda akan rugi terlalu banyak. Tenaganya dikeluarkan, energinya dikeluarkan, materi juga dikeluarkan, waktunya juga dikeluarkan. Tapi Anda tidak mendapatkan apa-apa. Why? Kenapa? Karena Anda memberikannya cuma setengah-setengah buat Tuhan. Jangan setengah hati ikut Tuhan. Ikut Tuhan dengan kebulatan hati, dengan penuh. Dengan segenap hatimu, dengan sepenuh hatimu. Give the best, beri yang terbaik buat Tuhan. Anda terlalu banyak kerugian kalau cuma setengah-setengah. Beri yang utuh, beri yang penuh. Amin. Jangan cuma setengah-setengah, rugi Anda. Terlalu banyak ruginya menurut saya. Ya. Kalau mungkin Anda sedang mengalami ini, waktu hidup kita seakan-akan sedang berada di padang gurun, di sana Tuhan akan banyak berbicara dan melakukan banyak mujizat di dalam hidup kita. Ya. Jadi kalau kita melihat bagaimana bangsa Israel di padang gurun, bukankah begitu banyak pertolongan Tuhan yang ajaib yang Tuhan berikan di sana? Kalau Anda sedang mengalami hari-hari ini, mari belajar setia dan nantikan pertolongan Tuhan di dalam hidupmu. Karena semakin besar pergumulan hidup kita, semakin besar pula kebesaran Tuhan yang akan ditunjukkannya. Jadi semakin besar pergumulannya, semakin besar juga kebesarannya yang akan ditunjukkan. Dan ketika dalam masa-masa sulit seseorang akan membuat dia akan mengerti panggilan dan tujuan Tuhan dalam hidupnya. Seringkali masa-masa sulit itu akan buat kita mengerti sebenarnya panggilan Tuhan, calling Tuhan dalam hidup saya itu apa. Ya. Terus makin mengenal dan memiliki pengalaman secara pribadi dengan Tuhan. Bahkan pengalaman yang kita alami dulu, saya percaya tidak ada yang meaningless di depan Tuhan. Semua pengalaman yang kita pernah lewati dan kita lalui bisa dipakai Tuhan, Bapak Ibu. Tidak ada yang meaningless. Bahkan saya mau pakai kata penderitaan yang Anda alami, kesakitan yang Anda alami dulu, bahkan traumamu yang dulu pernah Anda alami itu. Tapi kalau sudah dipulihkan, itu bisa dipakai Tuhan di sana. Jadi alat kemuliaan baginya. Bahkan penderitaan kita, kesakitan yang kita terima dan kita lewati pun bisa dipakai Tuhan untuk mengencourage orang, untuk menguatkan orang. Tuhan bisa pakai. Ya. Yang ketiga, semakin didewasakan dan karakter yang semakin serupa dengan Kristus. Yang keempat, mengeluarkan talenta atau bakat atau potensi yang selama ini tersembunyi. Jadi seringkali masa-masa sulit itu membuat seorang tiba-tiba bisa kreativitasnya keluar. Ya. Kreativitas bisa keluar. Udah kepepet kan, udah gak bisa apa-apa kan. Jadi ya dia do something dong, dia melakukan sesuatu. Tanpa disadarinya justru membuat hidupnya naik. Wahyu pasal 3, 14-18. Versi terjemahan sederhana Indonesia, TSI ya, terjemahan sederhana Indonesia berkata, tuliskanlah ini kepada pelayan Tuhan yang mewakili jemaat di kota Laodikia. Laodikia itu adalah kota perdagangan waktu itu. Salah satu kota terkaya. Dan Tuhan menitipkan pesan buat jemaat di Laodikia.
Inilah pesan dari aku Sang Amin. Akulah saksi yang sangat layak dipercaya yang sudah mengajarkan yang benar tentang Bapakku. Melalui akulah Bapakku menciptakan segala sesuatu. Ayat 15 perhatikan baik-baik. Aku tahu cara hidup kalian masing-masing. Jadi Tuhan itu sangat mengerti dan tahu bagaimana cara kita hidup sehari-hari. Secara rohani dikatakan kamu tidak dingin dan tidak panas. Alangkah baiknya kalau kamu panas atau dingin. Dan bukan hanya setengah hati mengikut aku. Jadi kalau kekristenan kita ini tidak panas, tidak dingin, kita sebetulnya lagi setengah hati. Ikut Tuhan tapi setengah hati. Soalnya kita enggak panas, panas ya enggak, dingin ya enggak. Ayat 16, ibarat air suam-suam kuku yang dimuntahkan kembali dari mulut. Demikianlah aku akan menolak kalian sebab kalian tidak dingin dan tidak panas. Ya. Dikatakan tidak dingin, tidak panas, akan dimuntahkan. Jadi kalau kekristenan kita ini model cuma suam-suam kuku, enggak niat, cuma separuh-separuh. Makanya saya bilang Anda akan menderita kerugian cukup banyak. Ya. Ikut Tuhan mari dengan bulat hati, dengan sepenuh hati. Kalau panas-panas, dingin-dingin. Dan ingat kita sudah tiba di akhir zaman. Kita cuma bisa milih dua. Kalau jadi baik, baiklah sekalian. Kalau mau jadi jahat, jangan tanggung-tanggung. Saya mau tak tengah-tengah aja Pak. Wah, tengah-tengah tuh selalu rugi, abu-abu itu. Banyak orang itu selalu pengen main di area abu-abu. Pilihan kita cuma dua. Mau sungguh-sungguh ikut Tuhan. Anda mau panas atau Anda dingin. Anda suam-suam, Anda separuh-separuh. Anda tidak akan mendapatkan apa-apa. Dan ujungnya pun firman Tuhan katakan Anda akan dimuntahkan. Ayat 17. Karena kamu semua berpikir, nah ini dia. Aku sudah kaya, ingat mereka tinggal di kota perdagangan. Aku sudah mengumpulkan harta yang cukup sehingga aku tidak akan mengalami kekurangan. Sesungguhnya kamu tidak menyadari bahwa secara rohani kamu sangat miskin, tanpa harapan, melarat, buta, dan telanjang. Ini enggak ngomong secara kaya cuma secara materi. Ya. Tapi ini dikarenakan juga secara rohani kamu sangat miskin. Maksudnya bagaimana? Miskin bagaimana? Kalau Anda sudah tidak punya pengharapan lagi dengan Tuhan. Anda tidak punya pengenalan akan Tuhan. Mungkin itu disebut buta. Kenapa disebut buta? Mungkin karena gak punya pengenalan akan Tuhan. Jadi disebut buta rohani. Gak bisa melihat Tuhan. Gak bisa melihat kebaikan Tuhan. Yang Anda lihat cuman kekurangan, kejelekan. Anda gak bisa melihat kebaikan Tuhan pun. Itu sebenarnya sudah dikatakan sudah buta. Melarat dan telanjang. Jadi aku menasihatkanmu supaya kamu menukar harta kekayaanmu itu dengan emasku. Yaitu emas yang sudah dimurnikan dalam api. Sehingga kalian benar-benar kaya. Lalu pakailah hartamu itu untuk membeli pakaian putih dariku. Agar kelak kamu tidak telanjang dan malu. Bila juga minyak untuk dioleskan pada matamu sehingga mata hatimu bisa melihat dengan jelas. Dia berkata, mari tukar. Tukar dengan apa? Sesuatu yang sifatnya rohani, Bapak Ibu. Itulah mengapa kita harus membangun hubungan pribadi kita dengan Tuhan. Itu mengapa kita harus dimurnikan day by day, hari demi harinya. Itu kenapa kita harus rela untuk dimuridkan, dibentuk, diajar. Ya. Supaya kita bisa memiliki pengenalan akan Tuhan lebih dan lebih lagi. Matius pasal 6 ayat 24 dikatakan, tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan. Karena jika demikian, ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain. Atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kita tidak akan pernah bisa mengabdi kepada dua tuan.
Mari kita mengabdi kepada Yesus Kristus Tuhan. Amin. Ikuti Dia dengan ketulusan. Percaya Tuhan itu sudah memberkati Anda. Tidak perlu datang dengan punya motif di belakang. Ya. Kenapa kamu cari saya supaya saya diberkati? No, Anda sudah diberkati. Sebelum Anda minta pun Anda sudah diberkati Tuhan. Kenapa saya berbuat baik dulu supaya diberkati? Tidak. Anda sudah diberkati. Bahkan sebelum Anda berbuat baik pun Tuhan sudah memberkatimu. Itu mengapa Anda berbuat baik? Karena Anda sudah diberkati terlebih dahulu. Amin. Kita gak bisa mengabdi kepada Tuhan. Ya, mari kita sama-sama tulus mengabdi kepada Yesus Kristus Tuhan. Ulangan pasal 28 ayat 13-14. Dikatakan, Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Engkau akan tetap naik dan bukan turun. Apabila engkau mendengarkan perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan pada hari ini, kau lakukan dengan setia. Dan apabila engkau tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri dari segala perintah yang kuberikan kepadamu pada hari ini dengan mengikuti Allah lain dan beribadah kepadanya. Syarat hidup ya, dalam berkat Tuhan adalah Tuhan janjikan hidup kita akan selalu naik dan tidak turun. Satu caranya, hiduplah dengan setia dengan Tuhan. Dia sudah memberkati Anda, Dia sudah menyertai Anda. Bagian kita adalah yuk kita sama-sama belajar setia dengan Tuhan. Untuk hidup dalam susah bagaimana? Wah, ini ada pilihan syarat hidup susah. Ulangan pasal 32 ayat 20 katakan, Ia berfirman, aku hendak menyembunyikan wajahku terhadap mereka dan melihat bagaimana kesudahan mereka. Sebab mereka itu suatu angkatan yang bengkok, anak-anak yang tidak mempunyai kesetiaan. Syarat untuk hidup susah itu sederhana. Cukup Tuhan memalingkan wajahnya. Sedetik aja, sebentar aja, hidup kita sudah susah. Ya. Hidup kita pasti sulit. Cukup dipalingin aja, udah. Ya. Dia cukup menyembunyikan wajahnya aja kita akan kesulitan kok. Artinya kita susah untuk menemui Dia. Berdoa tapi ampa, gak dapat apa-apa, gak bisa menemui Dia. Cukup dengan Dia menyembunyikan wajahnya, kita akan sulit. Hidup kita pasti susah. Jadi kalau mau hidup susah, itu mudah. Ya, hiduplah dengan tidak setia. Lalu ciri-ciri kriteria orang setia itu bagaimana? Yang pertama adalah konsisten, saya mau cepat. Orang yang setia adalah orang yang punya komitmen dan konsistensi yang kuat. Ya. Orang yang setia itu tidak sekedar dia punya komitmen, tapi ditunjukkan lewat konsistensinya juga. Ya, sulit untuk orang bisa dikatakan setia tapi nggak konsisten. Ya. Karena dilihat juga konsistennya bagaimana. Karena konsisten itu menunjukkan kekuatan di dalam kesulitan untuk bertahan dengan teguh dan berada di arah yang tepat. Ya. Konsisten itu menunjukkan kekuatannya. Di saat semua sulit, nah semua itu ujiannya mulai muncul. Apakah kita tetap setia dengan itu semua? Kemudian kriteria orang setia, persisten atau kegigihan. Ya. Kesetiaan akan teruji saat berada dalam kesulitan. Ya, kesetiaan akan teruji saat berada dalam kesulitan. Kalau dalam suatu situasi yang menyenangkan itu lebih mudah. Tapi dalam kesulitan itu kesetiaan akan teruji di sana. Kita setia enggak sama Tuhan? Kemudian kita orang setia apa lagi? Produktif atau menghasilkan. Ya, Anda bisa baca nanti di Matius pasal 25 ayat 24-30. Jadi saya percaya sekali bahwa tidak ada orang yang setia tetapi tidak produktif dan tidak menghasilkan sesuatu yang membangun di dalam semua aspek kehidupannya. Kalau Anda orang setia, Anda akan produktif. Anda akan berpikir bagaimana saya berkontribusi. Saya apa yang saya bisa lakukan? Kontribusi apa yang saya bisa lakukan buat Tuhan? Melayani sesama saya. Anda akan berpikir, gimana caranya ya? Saya bisa jadi berkat buat orang lain. Karena mustahil orang setia tapi gak berkontribusi, gak mungkin. Orang setia
mesti dia akan berusaha gimana caranya berkontribusi. Jadi kalau Anda tidak berkontribusi apa-apa, terus Anda berkata, oh saya setia loh. Enggak, belum sampai tahap setia. Setia itu artinya Anda mulai berkontribusi. Anda mulai menghasilkan sesuatu, Anda mulai berbuat sesuatu di sana. Saya berdoa apa yang disampaikan ini menolong Bapak Ibu saudara semuanya. Di minggu yang pertama kita bicara soal kebulatan hati. Mari ikut Tuhan, jangan setengah-setengah. No backdoor. Tidak ada pintu belakang. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Jangan undur apapun yang terjadi, yang kita alami. Dalam setiap musim kehidupan kita, ada kalanya kita akan lemah, tapi juga ada kalanya kita akan kuat. Tapi saya berdoa buat kita semua di sini, termasuk saya pribadi. Ketika kita mengalami situasi yang tidak sedang kita harapkan, biarlah setiap kali kita melihat wajah Yesus, kita semakin terpesona. Amin. Kita tidak hilang kekaguman kita dengan Tuhan. Walaupun ada masalah, ada tantangan, tapi tidak mengurangi kekaguman kita dengan Tuhan. Jangan pernah berpikir, masih ada pintu belakang kok. Enggak, sudah tidak ada pintu belakang lagi. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Amin. Kita nyanyikan ya. Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan, terima kasih buat anugerah-Mu. Tuhan, hamba selesai menyampaikan pesan-Mu, firman Tuhan pada pagi hari ini. Biar semua kami tahu bahwa suatu kerugian terbesar ketika kami mengikut Tuhan dengan setengah hati, dengan separuh-separuh. Tapi biar Tuhan pada pagi hari kami memutuskan ikut Tuhan dengan sepenuh hati, dengan bulat hati. Kami mengikut Tuhan.